Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Fatihatur Rahmah Ramadhanisa dengan NPM 211443306. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang negara hukum dan menegakkan hukum. Negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan tersebut memiliki arti bahwa setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri. Kemudian, tujuan negara hukum. Berdasarkan rumusan dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, terkandung hakikat dan tujuan dari negara hukum, yaitu pembatasan kekuasaan melalui aturan yang ditetapkan dalam UUD 45, pembatasan kekuasaan dengan melindungi hak asasi manusia, pembatasan kekuasaan melalui sistem demokrasi. Selain itu, negara harus menjamin tata tertib dari perseorangan yang menjadi rakyatnya, dan pemeliharaan hukum di samping dijamin kebebasan dan hak-hak warganya. Kemudian konsep negara hukum. Konsep negara hukum dalam Anglo-Saxon dikemukakan Albert Van Dissey, salah seorang pemikir Inggris yang juga seorang penulis buku, mengemukakan ada 3 unsur utama the rule of law. Yang pertama, supremacy of law. Supremasi hukum artinya kedudukan hukum paling tinggi semua orang tanduk terhadap hukum yang ada. Yang kemudian, equality before of the law, yaitu perlakuan yang sama bagi tiap warga di depan hukum. Kemudian, constitution based of individual right, yaitu HAM dilindungi oleh Undang-Undang Dasar. Selanjutnya adalah unsur negara hukum. Sudargo Gautama mengemukakan ada 3 ciri atau unsur-unsur negara hukum. Yang pertama, terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan. Maksudnya adalah negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindak negara dibatasi oleh hukum. Individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa. Yang kedua, asas legalitas, yang berarti bahwa setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu, yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya. Dan yang ketiga adalah pemisah kekuasaan. Konsep penegakan hukum dibagi menjadi 3. Yang pertama, total enforcement concept. Yang kedua, full enforcement concept. Dan yang ketiga, actual enforcement concept. Jadi, total enforcement concept merupakan menuntut agar semua nilai yang ada di balik norma hukum turut ditegakkan tanpa kecuali. Dan konsep yang bersifat full yaitu menghendaki perlunya pembatasan dari konsep total dengan suatu hukum formil dalam rangka perlindungan kepentingan individual. Dan yang terakhir, konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat. Lembaga penegakan hukum di Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama, polisi, kedua, Kejaksaan RI, yang ketiga, hakim, yang keempat, advokat, dan yang terakhir, KPK. Baiklah, demikian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.